Baik para romo sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita dengan makalah yang telah ditulis oleh saudara Kaisar Octavianus Sihombing, ya, yang telah berkecimpung juga dalam evangelisasi audiovisual YouTube, ya. Ini aku lupa channel. Salam Pak Cebene, ya. Tulisan yang dia tawarkan kepada kita ialah urgensi 4 elemen fundamental dalam pembaruan pendidikan gerejawi bagi tenaga pastoral yang integral dan kontekstual di Indonesia. Bagaimana ini dirumuskan atau disajikan, kita langsung saja berikan kesempatan kepada saudara Kaisar. Terima kasih saudara moderator. Pertama saya berterima kasih atas kesempatan ini, juga kepada para pater yang hadir di tempat ini. Saya gugup sekali sebenarnya. Ya, karena kesempatan ini. Ya, saya mengikuti lomba dan syukurlah juara 2. Sehingga seandainya presentasi ini tidak cukup bagus, ya namanya juga juara 2, begitu ya. Seandainya juara 1 hasilnya kurang baik, bisa dipertanyakan. Saya beri judul agak rumit supaya terkesan akademik dan supaya terkesan akademik. Sebenarnya tadi sudah dipaparkan oleh Pater Publius, tapi saya fokus di bagian pertama dari teks Veritatis Gaudium. Siapa tahu sudah online sekarang, filenya dengan bebas kita bisa unduh dari Vatikan.va. Urgensi 4 elemen fundamental dalam pembaruan pendidikan gerejawi bagi tenaga pastoral yang integral, kontekstual di Indonesia. Kata kunci urgensi, saya pikir ada sesuatu yang mendesak. Sebagaimana Paus sendiri, Paus Fransiskus sering menyuarakan bahwa harus ada gereja kita, jangan menara gading, tetapi harus berlumpur, katanya. Ada apa rupanya dengan gereja sehingga harus disuarakan begitu. Nah, ada sesuatu yang mendesak, dan yang mendesak itu dirumuskan dalam 4 elemen yang tadi sudah dipaparkan: kontemplasi intelektual, spiritual, eksistensial, dialog interdisipliner, lintas disipliner, dan jaringan antar universitas gerejawi. Bagi tenaga pastoral, saya buat bahasa yang lebih luas tenaga pastoral karena toh tidak se-eksklusif hanya untuk calon pastor begitu. Siapa tahu juga ada suster, juga ada katekis yang dididik di lembaga pendidikan gerejawi yang integral, utuh dalam kata, dalam perbuatan, dalam refleksinya. Seperti tadi sudah dipaparkan atau di mana saya lihat, heart, head, dan hand-nya diolah begitu. Hati, pemikiran di kepala, dan tangannya ikut bekerja. Dan kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Seperti saya sendiri, saya baru sadar kalau saya pakai celana jeans untuk presentasi saya di sini. Tadinya saya pakai seperti saran Romo Suri pakai batik, katanya. Saya tidak punya pula. Tadinya saya mau pakai jubah biar lebih moderat, tapi tidak jadi juga. Sebuah refleksi seorang mahasiswa lah tentang Konstitusi Apostolik Veritatis Gaudium. Saya saudara Kaisar Octavianus Sihombing, alumnus, saya sebut alumnus pos S1 katanya, tapi STFT kami belum terdaftar atau bagaimana, sehingga saya pakai alumnus Filsafat Keilahian Santo Thomas. Saya tahun terakhir tingkat 6. Kalau lancar dan lulus ujian nanti saya tahbis diakonat bulan 7, mohon doa. Kalau tidak dipersulit Pastor Gonti. Ini nepotisme kita dari satu. Ya, kami satu paroki Romo. Siapa tahu itu berbunyi, saya tidak tahu.
Ada 5 topik bahasan, outline lah semacam itu, ide yang saya mau tawarkan. Yang pertama, apa tantangan aktual masa kini sehingga Paus Fransiskus sedemikian cemas dan kecemasannya ditularkan kepada kita yang di kampung-kampung kami lah, di daerah kami ini. Globalkah itu atau sebenarnya persoalan Eropakah yang dibawa ke sini sehingga sampai kecemasan itu kepada kita? Apa sebenarnya hakikat pendidikan gerejawi kita? Saya ambil dari Veritatis Gaudium itu juga beberapa dokumen gerejawi lainnya. Lalu 4 kriteria fundamental itu. Bagaimana itu kita dalami dalam konteks keindonesiaan kita? Lalu siapa saja pihak-pihak terkait dalam pembenahan ini yang urgen ini? Ini saya buat di tulisan bagian awal. Saya membuat tulisan berawal dari sebuah kegelisahan. Untuk menang tidak saya pikirkan sejak awal. Saya pikir berharga tulisan ini sekurang-kurangnya untuk saya, begitu. Yang pertama, apa kegelisahan saya? Perubahan dan kemajuan memaksa kebaruan dalam diri dan pendidikan pelayan pastoral dalam gereja harus terjadi. Kita dipaksa untuk berubah. Dipaksa oleh zaman ini, oleh kemajuan ini. Saya selalu berpikir kita ada dalam era revolusi agama, ketika umat sekarang lebih getol mencari tahu apa itu gereja daripada gembalanya sendiri, ketika umat lebih paham tentang dokumen-dokumen konsili dari fraternya. Saya sudah temukan, saya lumayan giat di media sosial, bertemu dengan orang-orang umat-umat yang jauh lebih cerdas dari saya. Lalu apa lagi kelebihanku sebagai seorang frater? Kalau toh hanya karena model jubah saya berkeliaran tanpa tujuan. Nah, itu saya pikirkan. Dan itu terjawab sebenarnya nanti dalam kontemplasi itu sebagai bekal untuk berdialog, untuk melayani dan lain sebagainya. Kedua, kecemasan yang kedua, kegelisahan yang kedua, linear dengan yang pertama adalah sikap permisif atas kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan oleh kemajuan ini. Sikap permisif itu mereduksi kualitas hidup para pelayan gereja. Jangan-jangan kita bisa lebih kudus dari yang sudah kita buat ini. Jangan-jangan ada karya yang lebih besar yang bisa kita buat dengan status kita yang sekarang ini. Tetapi karena tidak ada yang menyuarakan ini, seolah-olah semua everything is okay. Banyak juga dengan media sosial itu, saya punya teman beberapa yang ateis, mengecewakan gereja katanya. Atau di tempat lain dia keluar karena tidak ada. Apa Katolik? Kami tidak menemukan sesuatu yang khas. Lebih enak bergereja di Mawar Syarot. Pulang dari sana kita mendapatkan kesegaran rohani, katanya. Nah, itu apakah itu mie instan atau nasi? Kurang tahu juga. Keserupaan dengan Kristus dalam karya dan upaya semakin sulit untuk dicapai sekarang ini, karena terlalu banyak barangkali obstacle, halangan yang menutup mata. Kita membuat yang tradisional sampai lupa perlu ada perubahan. Maka di luar tulisan saya sebenarnya saya coba rumuskan, ada 2 slide di sini. Slide selanjutnya seandainya pun tidak saya beritahu, tidak mengurangi apa-apa. Ada 2 ekstrim. Ilmu dapat dipertanggungjawabkan, dogmatis ilmu ini, tetapi tidak applicable. Begitu. Saya selalu katakan, misalnya saya beberapa kali di video saya buat video-video. Kita Katolik itu punya satu ajaran kokoh, universal, ada ajaran yang terjaga oleh magisterium. Bangga Katolik. Tapi apa? Umat tidak tahu. Nah, dan frater pun, saya pun tidak tahu juga. Maka seberapa Katolik kita? Itu pun satu pertanyaan yang lain. Ada ilmu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tapi well known. Dengan media sekarang kita sudah berada di era post-truth, ketika yang saya yakini adalah sebuah kebenaran. Kemarin saya buat juga video lain bahwa sekolah pastor itu sekurang-kurangnya 14 tahun. Saya 14 tahun sekolah tidak tamat-tamat, saya bilang.
Sementara ada yang sampai S3 Vatikan, entah kapan, atau ada lagi tamatan Leiden, umur 19 sudah membaptis. Lalu apa komentar orang? Kamunya aja yang bodoh, katanya. Dia lebih meyakini satu kebenaran bahwa si anu itu lebih bisa dipercaya daripada saya, karena saya entah dari mana datang membuat video itu. Post truth. Maka ada dua ekstrim tadi. Bagaimana? Lebih baik kita menanak nasi, biarlah teologi kita ini kokoh, tapi tidak bisa dikonsumsi orang banyak. Atau ya lebih pneumatologis, roh membimbing saya dalam mimpi saya. Begitu biasanya yang lebih karismatis dan dipercaya orang. Mungkinkah itu mie instan? Maka bagaimana kalau kita coba mencari roti lah, tidak terlalu kaku, tidak juga suka yang terlalu instan. Itu yang saya pikirkan. Lalu kemudian kita dipikir apa? Saya suka dengan ini, gereja 4.0. Ketika sekarang pewartaan sampai ke rumah, sampai ke kamar tidur, sampai ke toilet lewat audiovisual yang bisa kita sajikan. Teologi dan filsafat kiranya bisa menunggangi teknologi. Teknologi sebagai kuda Troya. Apa yang lagi tren, kita masuk ke sana, seraya menyisipkan beberapa katekese tentang kekatolikan. Sekarang benar-benar memang era relativism. Kalau ada dia sedikit terkenal, lalu dia nanti bicara di depan orang, oh kami menikah tidak perlu punya anak, katanya. Dan itu diterima sebagai kebenaran karena dibicarakan oleh sang idola. Di mana lagi kekuatan ajaran kita? Sementara kita yang belajar teologi moral di belah-belah di kampus, tapi tidak pernah kita suarakan. Maka inilah nasi yang tidak kita makan-makan itu, dan tidak dimakan orang. Seperti kehausan di dekat mata mual. Nah, itu. Lalu konsumen atau produsenkah kita terkait konten teologis, filosofis? Memang sudah eranya media sosial apa segala macam. Kalau dipikir berapa banyak waktu kita alokasikan dengan internet, lalu di sana apakah kita sebagai konsumen belaka melihat keramaian itu, atau kita buat konten sesuatu untuk dilihat orang? 10 orang yang melihat, 3 orang yang merenungkan, 1 orang yang melakukan. Itu jauh lebih berdaya guna nasi kita itu. Teologi kita yang berat itu kita komunikasikan lewat konten yang komunikatif. Dan ini lagi yang lain, ketika umat beriman lebih getol dari gembalanya sendiri dalam mengenal gereja. Ada yang bercerita begitu, saya pernah brother, katanya, saya antar seorang umat yang sudah lama dia tidak ke gereja. Saya perkenalkan ke pastor, ini umat kita sudah lama tidak ke gereja. Oh ya, bagus, teruskan ya. Lalu pastor pergi. Padahal saya setengah mati mengajak dia supaya dia ke gereja pada hari itu, katanya. Nah itu juga persoalan apa ya? Sungguh-sungguh apa cerita orang, cerita umat realistik. Padahal kita berbicara tentang trinitas atau motor immotus dari prima causa prima. Padahal dalam realita tidak berpengaruh. Tanpa bermaksud untuk lebih menyukai mie instan tadi. Apakah edukasi itu sudah menyentuh head itu? Jangan hanya sekedar verba docet, exemplatram. Kata-kata itu memang mengajari orang untuk menyemangati, tapi teladan hidup kita itu menggerakkan orang untuk lebih mencintai gereja, namanya. Apakah memang jangan-jangan teologi kita tak ramah lingkungan, begitu katanya? Itulah tidak applicable itu kan. Terlalu rasional konservatif. Dan apakah hanya pastor saja berteologi? Anak-anak dari punggung kerbau pun katanya berteologi juga, tapi barangkali tidak sistematik. Mulai dari teologi wahyu dan iman sampai eskatologi, soteriologi. Umat rindu akan teologi karena mereka beriman. Sebenarnya mereka tidak mau juga terlalu rumit, tetapi karena mereka beriman, ada sensus rasa beriman itu, akhirnya mau tak mau berteologi. Lalu apa ajaran yang dia serap? Nah, banyak juga akhirnya
Katolik rasa Protestan, atau jangan-jangan itu tidak masalah begitu ya, boleh jadi juga. Kesimpulan tergesa-gesa, umat beriman menunggu gembalanya di banyak dunia, di dunia nyata tentu juga di dunia maya. Karena dengan dunia maya, mungkin sekarang kita berpikir itu sebagai satu selingan. Tiba waktunya ketika orang akan lebih banyak di sana dan hanya makan, minum dan tidur di dunia nyata. Saya pikir begitu. Ramalan saya ke depan begitu. Oke, itu saja sebenarnya ide utama. Ini sebenarnya apalah sumber-sumber referensi ilmiah supaya sesuai dengan lomba. Kerinduan saya. Lalu ini dari tulisan meditasinya Paus Benedictus waktu itu masih Ratzinger. Amat pentinglah bagi umat beriman secara khusus bagi pelayan pastoral muncul kerinduan dalam hati untuk lebih mendengarkan isi kitab suci, hidup dalam sakramen gereja, bertekun dalam doa yang khusyuk. Dimilikilah dulu sabda itu, bertemu dengan orang-orang, kemudian dibagi yang sama-sama ingin lebih dekat dengan Kristus, mengabstraksi banyak pengalaman dalam perjumpaan dengan Allah, dan selalu memiliki rasa ingin tahu akan Dia. Tantangan bagi usaha untuk semakin serupa dengan Kristus terungkap dalam berbagai pola pikir masyarakat. Ada banyak tantangan di mana ada banyak pemikiran yang gampang dikampanyekan sekarang ini, sehingga saingan gereja semakin banyak untuk menawarkan ajaran imannya, menawarkan jalan kebenaran dan hidup itu. Ada dari agnostik, dari relativis, dari macam-macam, fundamentalis juga, dari Protestan yang lebih kuat. Semua pendekatan ilmiah yang dipakai dalam ilmu teologi akan kehilangan makna bila tidak dapat diimplementasikan dan dikaitkan dengan realitas kehidupan kita, kata Benedictus. Oke, sebenarnya ini tadi saya sudah rangkumkan dalam 2 slide sebelumnya, 2-3 slide sebelumnya. Apa tantangan aktual? Waktu itu berubah dan kita pun berubah di dalam kata motto seminari menengah saya dulu. Adalah konsumerisme, kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang puas diri namun tamak, pengejaran akan kesenangan sembrono dan hati nurani yang tumpul. Nah, itu tantangan aktual sekaligus menjadi ruang untuk kembali mengajarkan Yesus. Maka perlu evangelisasi yang ramah lingkungan. Barangkali dengan diksi juga. Saya membuat video itu, video-video katekese, tanpa sadar keluar istilah-istilah teologi yang membuat tidak enak, frater. Bahasanya mutar-mutar. Ya begitulah bahasa yang saya tangkap dari kampus, dan tidak enak begitu, kurang emosional bahasanya. Amin. Karena memang orang merindukan itu. Saya bermimpi, saudara, Yesus membawa saya berjalan-jalan ke surga, katanya. Itulah tadi ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi orang suka dengan itu. Well known. Gereja-gereja semacam itu. Ya, realistis. Gereja Katolik tidak mengarahkan, seolah-olah tidak membutuhkan umat, kata salah satu komentar. Terlalu dogmatis sehingga kaku, sehingga tidak bisa dimakan. Oke, Konsili Vatikan kedua sebenarnya sudah menghembuskan angin segar dalam pendidikan kita. Hanya harus terus lagi dihidupi. Dan Veritatis Gaudium juga sudah menegaskan itu. Nah, apakah teologi kita sudah ramah lingkungan sesuai budaya dan kemajuan terkini? Sebenarnya yang saya sampaikan ini dalam beberapa hal bisa boleh jadi mengulangi. Mudah-mudahan juga jangan jadi mengurangi yang dikatakan oleh Pater Publius tadi.
hakikat pendidikan gerejawi kita. Paus Fransiskus mengutip pemikiran Antonio Rosmini, seorang teolog filsuf. Dan karena penasaran saya pun search, lalu saya temukan satu buku yang yang memuat pemikiran Antonio Rosmini ini. Untuk perubahan yang sangat terasa dalam pendidikan kita, katanya kita perlu kembali ke semangat gereja abad-abad pertama. Communion in learning, bertemu untuk belajar satu sama lain. Holy intercourse, hubungan satu sama lain yang kudus. Habit of life, interchange of affection. Dan ini sebenarnya juga yang dibangun dalam apa? Kalau bisa pendidikan bersama kita, sehingga gereja itu sungguh-sungguh dihidupi sesuai dengan semangat awal. Itu katanya. Komunitas belajar. What is essential here is to restore the unity of content. Muatan yang satu on the basis of the word of God and its culmination in Christ Jesus. Ketika sering kali saya buat berapakah jumlah lilin di antara kalau uskup memimpin misa, apa saja nama alat-alat. Lalu apa tanggapan Protestan? Bukan gereja yang penting, Yesus katanya. Ya juga, itu apa saya pentingkah? Apakah ini jangan-jangan terlalu reduksionis? Kan? Apa arti diakon? Setelah diakon itu imam, uskup. Di antara uskup primus inter pares ada paus. Bukan pausnya, bukan pausmu katanya ke saya. Yesus adalah jalan kebenaran kehidupan kita, kata. Benar juga, lalu menyinggung pemahaman lebih dalam lagi bahwa tidak akan ada kesesatan kalau basisnya adalah sang sabda dan memuncak dalam diri Kristus. Without this living center, science has neither root nor coherence. Itu hanya teologi tidak punya akar lagi, hanya sekedar ilmu. Karena orang ateis pun bisa belajar teologi sebagai satu bidang disiplin ilmu. Lalu Antonio Rosmini lagi mengatakan, pendidik yang sejati adalah Allah sendiri. Dia yang mengajari kita. Ini satu ulasan spiritual dari pihak. Lalu ada satu kutipan yang dipakai dari kitab Ulangan. Maka haruslah engkau bijak bahwa Tuhan Allah mau mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saya pikir ini penting kita. Kalau memang edukator sejati adalah Allah, maka pertanyaan reflektif juga, apakah kami prater ini membaca kitab suci? Atau jangan mendarasi itu pun kami berangan-angan. Tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Kristus, kata orang kudus yang lain. Iya, sehingga apa mau kita sampaikan? Nanti juga saya katakan nih, ada satu nemo dan menghadu. Bagaimana saya menyampaikan Kristus kalau saya tidak mengenal Kristus? Apalah yang saya pengenalan personal saya dengan Kristus dalam kontemplasi, berkontemplasikah saya? Nah, itu satu pertanyaan lain juga. Dan bukan saya mengatakan, hanya sumber-sumber itu yang saya coba sajikan dari kakak atau dari mana. Oke, ini hanya untuk lebih mendaratkan lagi bahwa teologi itu harus bisa sampai dipakai orang seperti pil dimakan lalu memang berdaya guna untuk mereka, bisa menjawab cobaan-cobaan, perjuangan, apa penderitaan yang dia lalui. Mereka bisa mengerti itu. Kalau dalam istilah yang lebih umum bisa kita katakan menyatukan itu dengan salib Kristus. Tentu itu sebuah teologi juga. Saya lewatkan beberapa slide. Nah, ini sebenarnya juga kembali sudah disampaikan oleh Pater Publius tadi. 4 kriteria fundamental. Hanya saya sertakan beberapa tulisan dari dokumen-dokumen lain untuk setahu saya bisa mempertajam itu. Kontemplasi spiritual, intelektual, eksistensial. Saya berkontemplasi
saya menemukan sesuatu. Saya punya konsep diri. Siapa saya sebagai Katolik? Kalau saya sudah miliki itu baru bisa berdialog. Begitu katanya di sana. Lalu supaya semakin kaya saya harus menggunakan apa? Interdisipliner dan lintas atau antar disiplin. Lalu supaya makin mantaplah persiapan kita dalam studi ini, harus ada baik juga ada jaringan dengan student lain, universitas pontifikal lainnya, atau fakultas-fakultas lain supaya lebih kaya. Pertemuan yang intim dengan Yesus adalah fundamental dalam hidup spiritual pelayan pastoral. Berbicara tentang kontemplasi yang holistik, seorang pelayan pastoral mesti mengalami kontemplasi yang dipelihara oleh Injil dan doa, dan harus senantiasa diikuti oleh perubahan sikap yang sejati, serta secara konsisten berusaha menemukan kembali cinta sebagai hukum kehidupan. Oke. Amat penting berkontemplasi, demikianlah tekankan. Sehingga kontemplasi itu sungguh kita internalisasi dalam pikiran, dan itu pertanyaan, apakah mungkin bisa sungguh kita internalisasi itu dan membawa kita pada kesucian, dan kesucian ini kita tunjukkan ke orang, bahkan tidak dengan kata-kata. Fransiskus itu katakan, berkhotbahlah bila perlu gunakan kata-kata, katanya. Artinya way of life-nya lebih berbicara. Mungkinkah kita suci? Jawabannya mungkin dan bisa, kata Antonio Rosmini. Ada dua hal yang penting. Pertama, seseorang harus memiliki keinginan besar untuk menjadi suci. Ada dulu keinginan, itu katanya. Itu lebih dulu. Yang terus menerus dan tidak pernah puas akan kesucian membuat seseorang lebih dekat pada kesucian itu sendiri. Dan kita akan bahagia kalau kita sungguh mengejarnya. Demikian kata Antonio Rosmini. Yang kedua, seseorang yang berdoa secara konstan bertumbuh dalam kesucian. Tidak perlu ada rasa khawatir bahwa rangkaian doa itu tidak sempurna, terlalu meminta atau berlebihan karena telah meminta kesucian. Yesus sendiri telah meminta kepada Bapa agar kita mendapat kesucian. Saya duga ini yang sebenarnya, ini mungkin yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus dengan kontemplasi ini. Kita mengenal lebih intim Yesus itu. Dan ini yang terutama katanya dalam dokumen itu. Supaya ada bekal kita untuk apakah melayani, apakah berdialog, atau berkomunikasi dengan bidang ilmu yang lain. Nah, ini tadi sudah. Akan sia-sia ilmu teologi kita kalau tidak diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Dialog. Gereja berkeyakinan bahwa akal manusia dapat mengenal Allah. Manusia dengan akal budi, rasa dan kehendak bebasnya secara natural rindu untuk mencari penciptanya. Sensus fidei. Kita punya rasa terima. Gereja memperlihatkan kepercayaan teguh bahwa ia dengan bekal pengetahuannya dapat berbicara tentang Allah kepada dan dengan semua manusia. Dalam dokumen Veritatis Gaudium dikatakan pertama-tama kepada orang Kristen yang tidak dalam kesatuan dengan gereja. Yang kedua dengan Islam. Kemudian dengan mereka yang rindu mencari kebenaran. Dan mereka yang non-believers juga, yang tidak percaya akan yang ilahi itu. Toh harus dibangun komunikasi dengan mereka, dialog. Nah, ini tadi yang saya katakan, ruang dialognya adalah umat Kristen terpisah. Kemampuan berdialog menuntut kapasitas berkomunikasi lebih dari sekedar menyampaikan data-data empirik. Sangat mendesak untuk dimiliki kecakapan dalam menyajikan alasan-alasan dan penjabaran yang serentak, intelektual, saintifik, dan bijaksana. Seorang yang ikut serta dalam dialog harus sanggup tanpa rasa takut dan tajam menjabarkan pemikirannya di hadapan rekan berdialog.
tanpa takut. Dalam situasi ini, konsep diri forma mentis harus dibangun dengan kokoh. Yang bersangkutan sedang berdialog tentang apa, dia berbicara atas nama siapa, berdialog tujuannya apa, dan pencapaian apa yang hendak diraih. Ini pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi guidance bimbingannya. Dan satu buku tentang Karl Rahner saya baca, bukan untuk sinkretisme baru. Saya dapat video pernah juga, misalnya pembukaan liturgi Natal kemarin, prosesi sudah perarakan, lalu di depan ada pemain tamborin dari OMK masjid. Apakah itu dialog yang dimaksud? Jangan-jangan itu dari sinkretisme baru. Ketika urusan liturgi kita campur aduk supaya ada harmoni, maka mana batasan yang tepat antara dialog dengan itu penyelewengan pada ajaran dari gereja sendiri? Nah itu, tapi saya pikir untuk beberapa tempat di tempat kita, apakah kontekstual persoalan ini, sekurang-kurangnya pertemuan kita dengan Muslim di tempat ini adem-adem saja sejauh ini. Kecemasan dari luar yang kita tangkap, misalnya tentu Balai Karimun katanya tidak kita rasakan di sini persoalan itu. Konsep diri yang terang membawa seseorang pada dialog yang berhasil, bukan soal satu kalah dan yang lain menang. Inilah kami, maka harus terang dulu saya Katolik itu bagaimana, tapi sampai pada batas mana sudah dikatakan terang. Pertanyaan lain itu dari dokumen gerejawi saya baca. Kalau bertumbuh dalam pengetahuan, hidup kita pun akan semakin berkembang, kata mekar, ekskulen. Studi yang mantap selain sebagai bekal untuk lebih mengenal ladang pewartaan, juga penting untuk menjamin otentisitas pengajaran. Tanpa program studi yang teratur dan kerinduan untuk membaca secara serius, seorang imam, demikian dikatakan dalam ensiklopedia, dapat terpengaruh untuk terpolarisasi ke arah relativisme atau fundamentalis. Tidak kokoh landasannya sehingga bisa saja mengikuti tren yang ada. Senada dengan itu apa yang ditulis oleh Donald B. Cossens, The Changing Face of Priesthood. Kualitas intelektual yang baik, semakin banyak membaca, semakin banyak variasi doa yang bisa dibuat oleh seorang religius, katanya. Kalau semakin banyak berkaya darah intelektual, kualitas doa pun bisa semakin baik. Itu yang saya mau lihat dalam ini. Tapi pantas dicatat, pendalaman ilmu tanpa sikap hati penuh hormat dan kerendahan hati berpotensi mendatangkan kesombongan dan kekerasan hati. Dan barangkali juga begitu terjadi ketika umat berdialog dengan para praternya, misalnya kestasi lah. Nah, sulit kita menerima bahwa barangkali umat lebih paham dari kita juga. Saya sudah belajar ini di kampus, tapi jangan-jangan mereka lebih paham. Jaringan antar lembaga pendidikan gerejawi, sejauh saya mengerti begini, pertukaran informasi semakin cepat dan meluas, serentak memberi banyak kesempatan, juga menghadirkan ragam tantangan. Oleh sebab itu hendaklah diusahakan sedapat mungkin supaya antara rumah pendidikan yang membentuk pelayan pastoral dibangun komunikasi yang solid dan konsisten. Kerjasama itu dibutuhkan demi kesejahteraan segenap masyarakat. Dalam hal ini saya berpikir tentang STFT kita begitu. Andai kata kita ini, STFT kita ini dikelilingi oleh rumah-rumah pendidikan yang lain, kampus mereka itu buat seminar, gimana kita? Seminar, bedah buku, misalnya presentasi ahli filsafat. Prakteknya selama ini kita tidak buat apa-apa, karena memang yang sesama di samping kita tidak buat apa-apa, yang tidak buat apa-apa karena tidak ada. Kalau barangkali kita lebih tersentralisasi secara geografis dekat dengan kampus-kampus lain, kita lihat mereka bergeliat dalam ilmu, jangan-jangan kita tertular kepada kita semangat belajarnya itu. Kita di sini terasing.
Tetapi saya berpikir, toh komunikasi sudah lebih luas lewat dunia virtual. Kita sudah temukan banyak channel untuk terkonek dengan yang lain. Misalnya dengan memakai apa itu, apa namanya, buku-buku elektronik. Yang dulu saya pikir tingkat 1 saya belum terpikir memakai buku elektronik, karena memang belum dulu. Seperti Pastor Rico dari katakan tentang pdfdrive.com, katanya, wah, bayangkan kita di kampung-kampung ini, referensi kita dari Universitas Katolik di Amerika Serikat, dari Routledge, dari Cambridge, St. Paul, atau Liturgical Press, banyak, gratis lagi. Ensiklopedia 15 jilid, saya punya di laptop ini. Kalau ada operator yang mau, bisa kita copy. Setiap kali dia punya tugas, search saja, apakah ada lemah itu? Ada. Dari Amerika apa, Catholic University atau apa itu. Nah, sumber-sumber ini tak satu pun buku print out saya pakai untuk menulis ini. Toh bisa coba dua. Karena saya pikir balik, baru kali ini saya mau membuat tulisan yang sumbernya dari internet. Dan satu-satunya situs yang saya pakai adalah Vatikan.va. Karena saya selama ini punya skeptisisme. Siapa yang menulis kan? Apalagi katolik.blogspot.com, ini situs gratis ini. Saya pun bisa buat. Tidak bisa Nikhil Obstad imprimaturnya bagaimana? Siapa yang menulis? Tidak tahu. Tapi kalau misalnya Vatikan.va, bisa juga sebenarnya diretas orang untuk dibelokkan ajaran teologisnya, bisa saja. Tapi sekurang-kurangnya itu official dari apa, gereja kita. Lalu kalau dia PDF, ya dia tidak bisa diedit lagi, kecuali dia dikonvert dulu ke dokumen apa, misalnya ke Word, lalu diotak-atik teologinya, lalu diekspor lagi menjadi PDF. Dan itu yang kita ambil, bisa sesat memang. Ada kalau print out apa, misalnya Summa Theologiae Thomas Aquinas, tidak mungkin lagi diotak-atik karena sudah ada print out misalnya. Tapi ini perpustakaan itu sudah ada di sini, maka ya selamat datang di dunia ini. Itu saya pikir. Maka persoalan apakah untuk bisa kita membenahi diri secara intelektual dalam tanda petik lebih gampang sekarang dengan adanya referensi seluas segala kenyataan ini. Oke, ada kerjasama dan terkoordinasi, begitu katanya. Saya coba. Oh, 1,5 jam. Sudah lewat. Oke, sebenarnya itu saja yang mendesak menurut saya untuk disampaikan. Dalam keindonesiaan kita itu bisa diterapkan, dan pihak yang terlibat di sana tentu sebagaimana termuat dalam Veritatis Gaudium, bagaimana kelayakan dari seorang pengajar untuk universitas-universitas pontifikal, dan uskup harus menganimasi, begitu kitab hukum kanonik juga menegaskan. Itu yang pertama. Dan student lewat saja. Student juga harus tahu kiranya statuta dan aturan dalam mana ia menempuh pendidikan, supaya memang tercapai cita-cita itu, dan pendidiknya pun menginternalisasi katanya, kata sumber ini, apa materi yang dia mau sampaikan, sehingga berbicaralah pengajaran itu dalam dunia pendidikan kita. Begitu yang saya tulis, demikian yang bisa saya